Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Subhul A'sya fi Sina'atil Insya karya Ahmad bin Ali Al-Qulqusandi, jilid 2 halaman 402, tentang nama bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diberi nama bulan Sya'ban litasya'ubihim fihi, karena dalam sejarahnya orang-orang Arab bercabang-cabang, berpisah-pisah menjadi beberapa cabang di bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Kenapa terjadi pecah bercabang-cabang? Likasratil gharat akibat Rajab, karena banyaknya serangan-serangan peperangan setelah beriring-iringan dengan bulan Rajab. Jadi setelah bulan Rajab, di situ banyak terjadi serangan-serangan perang, maka bangsa Arab dalam sejarahnya di bulan itu berpisah-pisah menjadi bercabang-cabang. Maka bulan itu disebut Sya'ban. Ini spesifik bulan Sya'ban, tinjuan linguistik, tinjuan bahasa. Ini yang nomor satu. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Kemudian, tinjuan bulan Sya'ban dalam pandangan syariat. Saya baca dalam kitab Ghunyatut Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di jilid 2 halaman 268. Di sini ditemukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama summiya Sya'ban li'annahu yansha'ibu fihi li Ramadhana khairun katsir." Kenapa diberi nama Sya'ban bercabang? Sesungguhnya diberi nama bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah SAW, karena di bulan itu bercabang-cabang berbagai momen-momen amal baik yang jumlahnya beragam, khairun katsir, kebaikan yang banyak, li Ramadhana, sebagai tarhib menyambut kedatangan bulan Ramadan. Banyaknya cabang-cabang amal saleh dilakukan manusia muslim, maka disitulah bulan Sya'ban bercabang-cabang kebaikan menyongsong bulan Ramadan. Yang kedua, spesifik bulan Sya'ban, yaitu bulan dilaporkan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara formalitas, yakni secara hakikat, meskipun tidak dilaporkan kepada Allah, tentu dan pasti Allah sudah mengetahui seluruh perbuatan amal manusia. Spesifik yang kedua, tentang terangkatnya amal di bulan Sya'ban. Saya baca di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dengan syarahnya bernama Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba karya Muhammad bin Ali bin Adam, ulama Ethiopia, di juz 21 halaman 266 268. Di sini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihil a'mal, di dalam bulan itu amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Rabbil Alamin, menuju Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku suka di bulan itu aku berpuasa supaya amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maka diriwayatkan Rasulullah SAW sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Nah, ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, sebuah kitab kajian khusus tentang bulan Sya'ban yang sangat lengkap,
meskipun secara fisik kitab ini tidak kelihatan besar, tetapi isinya sungguh luar biasa. Karya Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengupas tuntas tentang bulan Sya'ban. Beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi, menjelaskan pengangkatan amal, pelapuran amal di bulan Sya'ban ini ar-raf'ul akbar wal awsa', yaitu pelapuran besar-besaran. Pelapuran besar-besaran, pelapuran yang sangat luas. Amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Ali bin Adam mengatakan summa tu'radu alaihi a'malus sanati fi Sya'ban, yaitu laporan amal setahun sekali. Ada laporan amal manusia kepada Allah harian, ada laporan amal manusia kepada Allah setiap Senin dan Kamis, ada laporan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setahun sekali, yaitu bulan Sya'ban. Maka ini disebut laporan yang tahunan. Kemudian spesifik bulan Sya'ban yang ketiga, yaitu takdirul a'mar, di mana umur manusia, takdirul a'mar, menunjukkan, melahirkan, mengumumkan ukuran-ukuran umur manusia. Ini spesifik bulan Sya'ban yang ketiga. Saya baca dalam kitab Musnad Abi Ya'la, karya Abi Ya'la, di jilid 8 halaman 312, hadis nomor 4911. Hadis nomor 4911. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sana. Sesungguhnya di bulan Sya'ban itu Allah menetapkan catatan setiap manusia yang mati selama 1 tahun ke depan. Yaktubu, menetapkan catatan, ala kulli nafsin mayyitatin, atas manusia yang mati, tilkas sana, di tahun itu. Itu dijelaskan, diumumkan. Nah, itu pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana sha'im. Maka aku berharap jika memang umur saya itu meninggal tahun itu, ditunjukkan, dilahirkan umurku, dijelaskan, maka aku ingin sekali, fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana sha'im. Ketika umurku dijelaskan, aku mati tahun itu, aku dalam keadaan puasa, datanglah ketetapan ajalku. Bulan Sya'ban aku ditetapkan misalnya, tahun ini Muhammad Rasulullah SAW misalnya meninggal dunia, aku ingin ketika ada ketetapan itu, ada pengumuman itu, aku dalam keadaan puasa. Allah menentukan umur manusia ini dengan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan waktu dan tempat. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban mengatakan, fa inna af'alal haqqi subhanahu wa ta'ala la tuqayyadu bi zamanin wala makan. Sesungguhnya tindakan Allah, tindakan-tindakan Allah yang maha benar, maha suci, maha luhur, tidak diikat, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Spesifik yang keempat tentang bulan Sya'ban, yaitu spesifik teologi edukatif, yaitu spesifik teologi pendidikan. Saya baca dalam kitab Syu'abul Iman, karya Imam Baihaqi, di jilid 3 halaman 384, nomor hadis 3837. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban, ini waktu orang-orang dimerdekakan Allah dari neraka, dibebaskan dari neraka. Sejumlah bulu-bulu dombanya suku Kalab, sejumlah bulu-bulu dombanya suku Kalab, tetapi la yandurullahu fiha ila musyrik. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni malam 15 Sya'ban, Allah tidak berkenan memandang dengan ridha
kepada satu orang musyrik. Yang kedua, wala ila musyahin, malam pertengahan Sya'ban Allah tidak mau memandang dengan ridha kepada orang yang bertengkar, konflik, antagonis, permusuhan. Yang ketiga, wala ila qati'i rahim, dan Allah tidak suka memandang dengan ridha kepada orang yang memutuskan persaudaraan, hubungan famili. Yang keempat, wala ila musbilin, dan Allah tidak memandang dengan ridha kepada orang yang menurunkan sarungnya, menurunkan celananya di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Yang kelima, wala ila aqin liwalidayh, dan Allah tidak memandang dengan ridha kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya meskipun malam pertengahan Sya'ban, di saat orang-orang banyak dibebaskan Allah dari neraka, yakni dari jatah dia di neraka dibebaskan. Tetapi khusus orang-orang ini Allah tidak suka, Allah tidak ridha, Allah tidak memandang dengan ridha, termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala ila mudmini khamrin, yang keenam, dan Allah tidak mau memandang dengan ridha kepada orang yang selalu, yang ketagihan, yang peminum khamr, ya. Orang yang peminum khamr yang tidak bersegera taubat. Ini spesifik teologi pendidikan, supaya kita menghindari perbuatan-perbuatan ini sejak dini, sejak sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian spesifik bulan Sya'ban yang kelima ialah saya baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil 'am minal wadha'if, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 189. Di sini ada bab tentang puasa hari pertengahan bulan Sya'ban. Puasa hari menyambut nisfu Sya'ban. Di sini dijelaskan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip dari Sunan Ibnu Majah, meskipun sanadnya dhaif tapi bisa diamalkan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatu nisfi Sya'ban, apabila ada terjadi malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumul lailaha, maka malam nisfu Sya'ban itu, malam 15 Sya'ban, berdirilah dengan ibadah. Wasumun naharaha, dan malam nisfu Sya'ban, siangnya itu berpuasalah. Wasumu naharaha. Kemudian ritual malam nisfu Sya'ban, ritual Lailah nisfu Sya'ban, saya baca dalam kitab yang sama, yaitu kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil 'am minal wadha'if, karya Hafidul Hadis. Ini orang adalah tokoh hadis, penghafal hadis, Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 190. Di sini dijelaskan, saya baca, walailatun nisfi min Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban, kanat tabi'una min ahli Syam, banyak para tabi'in yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, umat terbaik nomor 2 setelah sahabat Nabi SAW. Para tabi'in ka Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Makhul, Imam Makhul, wa Luqman bin Amir, dan Luqman ibn Amir, wa khairihim, dan lain-lainnya, yu'addimunaha, mereka semua mengagungkan malam pertengahan Sya'ban, wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan mereka lebih meningkatkan diri, bersungguh-sungguh lebih meningkatkan diri di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, fil ibadati, lebih meningkatkan diri melakukan, menunaikan ibadah. Wa anhum, dan dari merekalah, dari tokoh-tokoh inilah, para tabi'in, Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, Luqman bin Amir, dan lain-lainnya, akhadhan nasu fadlaha, orang-orang mengambil tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, wa ta'zimaha, dan mengagungkan malam nisfi Sya'ban. Kemudian ritual malam lagi, maka ada doa-doanya yang
Saya kira lebih baik doa itu dari hadis Nabi dari Al-Quran, atau hadis Nabi dari Al-Quran, atau hadis Nabi, atau doa-doanya ulama-ulama yang salih. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di bulan Sya'ban dalam sejarah Islam adalah spesifik ibadah sosial dan menyelesaikan hak-hak adabi. Jadi menyelesaikan hak adabi, misalnya bayar hutang, itu usahakan maksimal bulan Sya'ban itu lunas. Itu tradisi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu spesifik ibadah sosial dan menyelesaikan hak-hak adabi. Saya baca dalam kitab Kunyatul Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jilid 2 halaman 271. Di sini dijelaskan dari Anas bin Malik, kalau bulan Sya'ban, bagaimana kalau bulan Sya'ban? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akabbu 'alal masahif yaqra'unaha. Mereka tekun pada mushaf Al-Qur'an seraya membacanya. Wa akhrajal muslimuna zakata amwalihim, dan orang-orang Islam berbondong-bondong untuk menghitung berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan dikeluarkan di bulan Sya'ban. Orang-orang Islam semangat mengeluarkan zakat hartanya itu, berbondong-bondong dikeluarkan di bulan Sya'ban. Liyataqawwa biha ad-dha'if wal miskin ala syiyam syahr Ramadan, untuk membantu orang lemah dan orang miskin supaya nanti dibantu di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Orang lemah dan orang miskin sudah terfasilitasi, diberi kemudahan, diberi keringanan untuk menunaikan puasa bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban, tradisi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'al wulad ahli sijni. Penguasa-penguasa memanggil orang-orang yang dipenjara. Itu di bulan Sya'ban dipanggil. Wada'al wulad ahli sijni. Penguasa-penguasa memanggil orang-orang yang dipenjara. Faman kana alaihi haddun aqamuh alaihi. Maka barang siapa yang orang ini kena hukuman had, hukuman syariat, hukuman eksekusi syariat, aqamuhu alaihi, maka para penguasa itu merealisasikan eksekusi syariat itu dilakukan di bulan Sya'ban. Wa illa halau sabilah. Dan apabila orang-orang yang dipenjara itu tidak punya beban, tidak terjerat hukum eksekusi syariat had, maka para penguasa ini membebaskan orang itu di bulan Sya'ban. Halau sabilahu, mereka membebaskan jalannya orang yang di bulan Sya'ban telah diteliti tidak kena kasus had, yakni eksekusi syariat. Wantolaqat tujar, dan orang-orang pedagang ini berangkat pergi, faqadau ma'alihim, mereka berbondong-bondong segera melunasi hutang-hutang mereka. Wa qabadu mainahum, dan mereka juga berbondong-bondong untuk menerima hak mereka, karena kalau mereka menghutangi maka banyak dibayar di bulan Sya'ban. Kalau mereka ini hutang, banyak membayar di bulan Sya'ban. Hatta idza nadaru ila hilal, sehingga mereka ini para sahabat setelah melihat hilal, yaitu awal bulan, ila hilali Ramadhan, melihat awal bulan Ramadan. Ketika para sahabat ini melihat bulan Ramadan ini muncul sebagai tanda berakhirnya bulan Sya'ban, ightasalu, para sahabat ini mandi. Wa'tikafu, para sahabat ini i'tikaf. Inilah 7 tentang spesifik bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.